Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merin Hamsa dari kelas Kimia A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang industri. Yang pertama, industri air minum dalam kemasan. Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Fungsi air dalam tubuh manusia diantaranya mengatur suhu tubuh sebagai pelarut, membawa nutrisi dan oksigen, dan meningkatkan metabolisme. Oleh karena fungsinya yang fundamental, ketersediaan air, terutama air minum, merupakan hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berimbas pada kebutuhan masyarakat akan pemenuhan air minum yang meningkat. Hal ini juga didukung oleh kenaikan populasi yang dialami dunia. Industri yang fokus bergerak di bidang RTD disebut juga industri air minum dalam kemasan. Perkembangan industri AMDK di Indonesia terbilang cepat. Hal ini terbukti dari semakin beragamnya brand AMDK yang beredar di masyarakat. Yang berikut jenis-jenis AMDK. Yang pertama, air mineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa penambahan mineral. Yang kedua, air demineral. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara distilasi, deionisasi, reserve osmosis. Yang ketiga, air mineral alami. Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari sumber air alami atau dibor dari sumur dalam dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air sintesis alami. Yang berikut, air minum embun. Air minum embun adalah air yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas. Yang berikut syarat mutu AMDK. Yang pertama, bau. Persyaratannya dalam air mineral tidak berbau dan air demineral tidak berbau. Yang kedua, rasa. Air mineral normal dan air demineral normal. Yang ketiga, warna. Air mineral maksimal 5 dan air demineral maksimal 5. Yang berikut proses produksi berbagai jenis AMDK. Yang pertama, air mineral. Pengambilan dan penampungan air baku, yaitu air tanah atau air permukaan. Kemudian penyaringan filtrasi atau makrofilter, karbon aktif, dan mikrofilter. Yang berikut desinfeksi, yaitu ozon, UV, atau ion silver. Kemudian pengisian dan penutupan dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen pada kemasan yang telah dicuci. Yang terakhir, pengepakan. Yang kedua, air mineral. Air demineral. Pengambilan dan penampungan air baku atau air tanah dan air permukaan. Kemudian penyaringan atau filtrasi, yaitu makrofiber, karbon aktif, dan mikrofilter. Kemudian determineralisasi, yaitu RO, distilasi, delenisasi. Berikut desinfeksi, yaitu ozon, UV, dan ion silver. Kemudian pengisian dan penutupan dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen pada kemasan yang telah dicuci. Yang terakhir, pengepakan. Yang berikut air mineral alami. Pengambilan dan penampungan air baku, yaitu air tanah atau air permukaan. Kemudian penyaringan filter, mikrofilter, karbon aktif, dan mikrofilter. Kemudian pengisian dan penutupan dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida, atau nitrogen pada kemasan yang telah dicuci. Dan yang terakhir, pengepakan. Yang berikut air mineral embun. Pengambilan udara atau udara lembab, penyaringan atau filtrasi udara, penampungan air embun, penyaringan atau filtrasi embun atau mikrofilter, desinfeksi, ozon, UV, atau ion silver. Pengisian atau penutupan dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida, ataupun nitrogen pada kemasan yang sudah dicuci. Dan yang terakhir, pengepakan. Kemudian pengolahan limbah hasil AMDK.
Untuk mendapatkan air minum, zat-zat pengotor harus dipisahkan terlebih dahulu. Zat pengotor yang sudah dipisahkan disebut juga residu. Residu yang dihasilkan harus ditangani dengan baik sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Residu yang dihasilkan dalam produksi air minum biasanya berupa padatan tersuspensi yang dapat saja mengandung alga, virus, dan padatan terlarut. Bukan hanya itu saja, residu yang dihasilkan juga dapat mengandung zat-zat kimiawi hasil pemrosesan, contohnya reagen desinfekasi. Komponen-komponen organik dalam residu diabsorpsi menggunakan karbon aktif. Jumlah residu yang dihasilkan dalam produk air juga sangat ditentukan dari air asal umpan.